Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk Anda semua, saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi. Ya, tentunya di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentu di hari Rabu tanggal 2 bulan Juli 2025. Ya, Alil akan menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa ini sampai dengan jam 9 nanti insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk Anda yang mungkin saja baru tiba di kantor ataupun saat ini sudah dari tadi nih standby di kantor, kemudian siap-siap untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, tugas-tugas kantor tentunya. Ya, di pagi ini seperti biasanya Alil hadir bersama dengan Bang Ilo menemani Anda. Ya, dan mungkin memberikan informasi-informasi atau sebaliknya ini ada teman-teman yang ingin memberikan informasi kepada masyarakat atau yang saat ini lagi mengikuti acara Ogi Baru Menyapa, ya boleh berbagi informasi di acara ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, bisa mengetik atau berkomentar di bawah di komal kami di TikTok, atau bisa di YouTube dan Facebook IGA Radio. Ya, dan silakan Anda bisa berikan komentar apapun ya, yang penting tidak menyinggung menyinggung sara maksudnya ya, dan tidak memberikan informasi hoax. Yang penting benar-benar itu informasi tak. Iya. Ada ini, kita sapa dulu Om Ilo. Assalamualaikum Om Ilo. Waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam demokrasi, dan salam formasi ya, ya untuk kita salam semua, formasi ya, Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Baru ya. Iya. Gimana kabar tak ini? Alhamdulillah hari ini baik. Cuaca meskipun ada sedikit hujan di pagi hari, tapi itu menambah kesejukan saja Bung Alil. Dan tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Betul. Ya, buktinya tetap kita temani saudara IGA. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Bung Alil. Maksudnya sejak kita mendeklarasikan diri bahwa setiap hari Senin sampai hari Kamis kita hadir di pagi hari. Alhamdulillah masih kita bisa diberikan kesehatan dan waktu Bung Alil. Pada sedih mudah-mudahan penonton juga makutomar Bung Alil maksudnya. Yang sudah terbiasa mengikuti acara kita ucapkan terima kasih. Dan yang masih baru menemukan channel ini ya selamat datang saja, selamat bergabung. Seperti itu Bung Alil. Aku agak sedang tapawi makanya deklarasi pada sedekah. Wah, yang kasih sedekah aja kamu kasih pilkada tuh mah. Iya. Jadi kita juga nanti insya Allah mendeklarasikan diri Fadil ya. Forum Masyarakat Sipil ini kan perlu juga dikenal. Jadi obrolan pagi Ogi Baru Menyapa ini adalah bagian dari Forum Masyarakat Sipil. Ini salah satu salah satu daripada kegiatan kita program kita ya. Iya. Ada nih komentar Andi Gani Om Ilo. Jalan-jalan pagi ke Desa Harapan. Mantap. Sudah makin sarapan. Ya, mau ditunggu berkahnya sebenarnya ini Kalimantan ini Bung Alil. Si melayang-layang juga sampai ke sini. Apalagi di tanggal baru. Kok kita ini kan tidak ada tanggal barunya kan? Iya. Dikasih tantangan. Atau dia tidak mau kasih melayang-melayang minta norek ya nggak apa-apa juga Bung Alil.
Iya deh. Iya. Nah bilang itu Begitu. Andi bilang dia masuk tol gini. Nah, bukan pantun tapi dede. Jalan-jalan ke apa tadi dia bilang? Jalan-jalan ke Desa Harapan. Sudah makin sarapan. Jalan-jalan ke Desa Harapan. Apakah kita sudah sarapan? Iya. Jalan-jalan ke Desa Harapan. Jangan apa? Jangan Sudah makin sarapan. sudah makin sarapan. Bisa jadikan pantun itu karena di situ kan Desa Harapan. Iya. Ya. Iya. Jangan pernah kehilangan harapan. Karena harapan itu ketika masih ada berarti masih ada masa depan. Oh iya begitu deh. Iya jalan-jalan ke Desa Harapan. Jangan Jangan selalu berhenti berharap. Oh, jangan selalu berhenti berharap karena harapan itu ketika masih ada berarti masa depan masih terbuka. Wah. Gitu. Apa kau lenjani harapan? Dek nagaga harapan. Saya makan itu biasa nggak tengah kena zaman nama wata makan itu. Ai dek gagah harapan. Oh, daripada itu kan itu gagah aku makan itu. Jadi tetap optimis lah maksudnya. Iya. Ada helium ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Dan jangan lupa di tap layar kemudian dibagi-bagikan link bantulah ini. Di tap layarnya ya. Andi juga titip layar ya. Iya, supaya teman-teman tak mengikuti acara ini dan siapapun ya bisa mengikuti acara ini supaya lebih rame toh. Iya. Biasanya tuh nako bosi-bosi make mailek Bung Alil ya. Megamu pamalekku mah. Pura nih moto masem pajasi subuh nak cambok sih. Kecuali ada aktivitas yang mendesak kayak kita ini bahwa 7.45 memang sudah harus stay ya. Iya. Nah, iya. Amela kan ini saya lihat apa di ada yang langsung DM ke Iga. Ini Amela terkait ada penyampaiannya. Tapi sebelum kita membacakan, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan atau bagaimana kayak mungkin merefleksi 2 hari ini kegiatan kita atau obrolan kita pagi-pagi. Iya. Jadi kalau kita lihat kita punya obrolan Bung Alil kan masih berdinamika. Kadang penonton cukup banyak dan aktif untuk memberi kontribusi. Kadang juga biasa-biasa saja. Jadi tergantung mungkin tema yang dibahas. Pasang surut. Kalau temanya barangkali menyangkut kepentingan, kebutuhan dan sebagainya itu rame. Tetapi itu adalah sebuah dinamika. Yang kedua memang kita harus maklumi bahwa masyarakat kita ketika jam-jam seperti ini adalah jam-jam bekerja. Ibu rumah tangga mempersiapkan makanan untuk anaknya ke sekolah. Pegawai negeri berkemas-kemas bersiap-siap untuk berangkat ke kantor dan ketika kantor harus apel dan sebagainya sehingga sedikit waktunya sehingga memang banyak saran. Acara ini kan banyak disampaikan oleh teman-teman bermanfaat. Mereka senang, salut. Corong persoalan timingnya barangkali nanti perlu dievaluasi Bung Alil. Nanti kita coba gagas lagi apa namanya? Karena kalau siang-siang bukan mie pagi-pagi tuh. Mungkin tetap kontesnya Ogi tapi mungkin ada relaynya kalau malam hari mungkin. Oh begitu deh. Atau bisa saja misalnya pagi kita di Ogi baru menyapa, malam kita di formasi diskusi publik ya. Tapi tetap bersama dengan Iga dengan tapi malam hari Bung Alil. Malam tiap hari tuh. Tiap hari Bung. Kalau malam kan bisa tiap hari. Nah ini sudah ada yang kasih kita kopi ini. Alhamdulillah. Betul. Syukur meraja. Ada yang digani berarti masuk mikir itu. Ada yang kring. Oh mungkin ini. Dari tadi beli nih. Iya kenapa? Baru. Iya. Tidak. Angkat itu anggota paling ngerap pakai sapo ya baru tanggal sedi anu cendek supaya kata semangat itu.
Kalau saya sih mau satu mau dua, yang penting nanti kekuatannya itu ada pada di share Bung Alil, karena di kawan-kawan kita yang belum semuanya STM. Yang kedua, itu biasa Bang Kali ngaku salio ko si runtuk kak. Ilo ko na setama tapi manu-manu tuh sedih belah Pak ya. Maksudnya itu barangkali apa ya, bahan atau apa mungkin belum siap untuk berargumentasi, padahal di sini biasa-biasa saja Bung Ali. Iya biasa-biasa ji. Loki mabasa ugi jajito. Jajito Loki pasti campur di jajito. Loki cepat-cepat lila kita cek. Iya. Bahkan ada beberapa pejabat-pejabat biasa kalau saya ketemu itu Bung Ali, kalau ada acara-acara, dia senang sebenarnya dengan acara ini dan dia monitor ternyata. Iya. Tapi dia tidak masuk bergabung ya. Megatus dengan menas warning jadi dengar daripada dia masuk. Dan Bung Ali pernah dengar sendiri kan ucapan dari salah satu pejabat kita kan seperti itu. Ini ada di itu artinya ini dibutuhkan seperti itu Bung Ali. Ini kan edukasi, kemudian belajar berdemokrasi. Nah, seperti hari ini kita ingin berbicara banyak terkait dengan 4 pilar demokrasi Bung Ali. Jadi 4 pilar demokrasi itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Nah, kebetulan kemarin kan pers ini mau melakukan audiensi dengan bupati kaitannya dengan rencana untuk cara apa ya? Bung Alil bisa jelaskan barangkali itu Bali. Ya, sebelum kita sampai di situ dulu untuk ini ada Andi Gani. Baru habis diisi. Wah. Makadamia mama. Iya. Begitu ya pamatan. Kama malopo-lopo to honor na tukur aro gaji-gaji ikut aro Bung Ali. Iya. Bantu dulu senior-seniormu yang ada di sini. Iya. Daripada lesu di kampung nape pajak tuh. Iya. Kebiasa ko apa lagi? Makadai ku kampung kedai. Aku kani polis sompo makadai bahas. Gitu. Traktir oleh atau ulang tahunnya. Iya. Telum itu nak boleh sompot tahu Bung Alil. Bagian. Mapoleang yang lesu atau desi segagana poleang atau lesu tapi lo kami melamar napa lesu sih beng. Oh iya. Yang kata tuh lo merantau tahu sih cari napa ti lesu ya tomat napa ti lesu itu madodongnya itu Bung Alil. Oh iya. Tapi kalau ke sompo manu gaya-gaya telepon mana yang gue tanah itu lo traktir. Oh iya. Tapi kota pemana na telepon maka de lokal lo kama ga kona lo meletur nggak ano ko masalah itu nak muda ku kampung kena mati ki. Seperti itu. Seperti mapole yang makanja ilawan rumah itu. Tapi kan sekarang juga sudah banyak kayaknya teman-teman adik-adik kita, saudara-saudara kita yang merantau mendapatkan pasangan di luar Bu kalian. Jadi perlu to ya. Kata naro kapak cilot aga seng cilot. Agak secil. Kenapa terputus nih Bung Adil? Andi kalau pagi-pagi di sini, pagi-pagi seperti jam-jam begini belum beraktivitas di sana ya? Karena ini kan sudah jam 8 lewat 20 menit ya. Atau santai barangkali kalau di daerah Tambang sana ya. Ini kenapa di jeda ini anunya Bung Alil ini? Kayaknya jeda. Iya. Halo. Makasih nih jeda. Kangka informasi olok tama. Agak siro. Angka telepon. Iya. Ini Omilo kamakutana ki onna agak seneh. Oke. Habis hujan Bang Ilo di lapangan lagi masih becek. Harus safety. Ini safety juga, Pak. Ya, harus safety jadi. Ya, gunakan memang safety atau apa alat kelengkapan apa namanya itu kalau untuk safety itu. K3 apa? Ya, ada begitu-begitunya Bang. Iya. Nah, dia paham kan ya. Iya.
Iya, itu tadi yang Om Milo kan kita tanya juga bahwa apa tujuan daripada kenapa PWI ini baru audiens dengan Bupati. Jadi panitia dan pengurus kemarin itu pengurus PWI ini audiens dengan Bupati terkait dengan menjelang pelaksanaan konferensi pertama ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Baru. Persatuan Wartawan Indonesia PWI itu organisasi wartawan yang menurut saya cukup tua ya, cukup lama ya. Jadi mulai dari Orde Baru memang sudah ada dan ini baru pertama kali melakukan konferensi di Baru ya. Bung Alil. Nah, baru pertama kali. Berarti mau memilih pengurus baru di Baru ini ya, Bung Alil ya. Dan baru tahun ini karena kemarin itu tahun-tahun kemarin cuma nebeng ini di Parepare digabungkan. Nebeng digabung dengan Parepare ya. Iya, tetap tap layar ya teman-teman semuanya. Iya, jangan lupa tap layar. Jadi begini Bung Alil. Iya. Karena terkait ini mau konferensi ini, saya sebagai insan pers juga banyak berharap supaya di pers kita di Baru juga ini terjadi reformasi, Bung Alil ya. Reformasi agar Om Milo. Reformasi di dalam melaksanakan fungsinya, Bung Alil. Oh iya. Pers itu adalah kekuatan keempat Bung Alil setelah eksekutif, yudikatif dengan legislatif, maka pers ini adalah kekuatan keempat sebagai pilar demokrasi. Nah, sebagai pilar demokrasi tentu di situ banyak fungsi, ada fungsi kontrol, ada fungsi sebagai mengawasi jalannya pemerintahan, fungsi sebagai edukasi, fungsi sebagai hiburan dan sebagainya Bung Alil. Nah, saya melihat terutama fungsi kontrol di Baru ini, mohon maaf ya teman-teman pers ini masih sangat lemah sekali Bung Alil. Masih sangat lemah sekali padahal ketika dia memahami esensinya, dia sangat krusial sebagai pilar keempat demokrasi Bung Alil. Jadi kalau kita mau melihat dinamika dalam suatu daerah, maka kita harus juga melihat bagaimana pers yang ada di situ Bung Alil. Karena dia harus membuat berita yang check and balance, melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik investigasi, melakukan kegiatan jurnalistik yang merupakan kontrol terhadap kinerja pemerintah, legislatif, kemudian yudikatif kan seperti itu model. Tapi untuk di Baru ini kan jarang kita melihat yang seperti itu. Yang lebih banyak itu adalah pers ini masih banyak berfungsi sebagai media yang memberikan informasi terhadap kegiatan pemerintah. Ya seperti itu menurut saya. Padahal sebenarnya itu tidak masalah di satu sisi, tapi di sisi lain tetap harus jalan sebagai fungsi kontrolnya Bung Alil. Tidak gampang disebutkan bahwa dia adalah pilar keempat demokrasi Bung Alil. Pilar demokrasi. Aku mah kata pilar kan pada kada tiang nah reken. Tiang. Iya Bung Alil, tiang. Sama ketika saya melakukan sosialisasi misalnya 4 pilar kebangsaan Bung Alil, 4 pilar MPR RI misalnya, maka dia adalah tiang, dia pondasi yang kuat. Kalau pers sebagai pilar demokrasi di Baru ini cukup kuat, maka kelihatan pasti efeknya terhadap pembangunan di daerah ini pasti lebih bagus karena ada kontrol Bung Alil. Saya ingat dulu di awal-awal waktu masih ada Pajar dan Pedoman Rakyat. Ketika Pajar atau Pedoman Rakyat sedang memuat sebuah peristiwa yang katakan ada persoalan-persoalan hukum, yakinlah bahwa itu akan terus. Dulu orang kalau sudah masuk di beritaan di Pajar atau di katakanlah isu-isu terkait dengan korupsi, asusila, dan misalnya kriminal dan sebagainya, pasti itu akan terproses. Pasti seperti itu Bung Alil. Saking anunya itu saking kuatnya pada saat itu Bung Alil ya. Bergenin position pers pada saat itu luar biasa sehingga hampir semua pemerintahan itu Bung Alil ada kontrak kerjasama, ada langganan, tapi tetap fungsi kontrolnya tidak berubah. Nah, yang saya lihat di sini, saya ambil contoh saja kemarin, ada demo yang dilakukan oleh Gapembar Bung Alil. Hampir semua media-media yang katakanlah kerjasama dengan pemerintah itu tidak
kurang yang memuat. Padahal mestinya karena fungsi pers itu adalah check and balance, memberikan informasi yang berimbang, tetap dilaksanakan fungsinya itu untuk menyampaikan informasi terkait dengan demo yang dilakukan oleh Gapembar, tetapi tetap juga menyampaikan informasi positif apa yang telah dihasilkan atau progres pembangunan atau kegiatan pemerintah. Jadi dua sisi itu harus jalan secara paralel dan seimbang menurut saya. Nah, itu yang saya tidak terlihat. Oleh karena itu, misalnya kita berharap ini Bung Halil ya, bagaimana kegiatan PWI nanti mencari pengurus ini dan melakukan reformasi di tubuh pers itu sendiri Bung Halil. Jangan sampai katanya ada biasa tuh yang biasa disampaikan bahwa anggaplah WC kita di dalam WC. Kalau biasanya kan kalau kita bicara terkait dengan WC maka maka bo pasti kuilaler WC aku tamaki di dalamnya kan kan menyesuaikan maki biasanya menyesuaikan baunya apa toh. Siapa tahu kita di dalam dengan keenakan keenakan istilahnya fungsi anuta ini tidak keluar fungsi kontrol Jadi maksud saya ini mestinya kemarin itu Bupati mengarahkan ketika audiensi itu dia sendiri yang memerintahkan gitu loh maksudnya supaya pers ini membantu dia untuk melakukan fungsi kontrol karena fungsi kontrol itu kan sebenarnya sebuah hal yang positif untuk seorang pemegang kekuasaan, Bung Ali. Pemimpin. Karena di situ kan ada koreksi, berarti dia tahu ini yang harus saya lakukan ini. Ini sedikit ini ada resistensi kalau seperti ini. Oh, saya baru tahu ternyata ada tambang yang banyak bermasalah. Ini kan seperti itu, Bung Ali. Jadi kita ini sebagai jurnalistik ini, seorang jurnalis tidak boleh ada ketakutan-ketakutan untuk membuat berita-berita yang seperti itu karena menurut saya ini positif, Bung Ali. Positif saja. Jadi misalnya Anda datang ke rumah sakit nih. Di rumah sakit masih ada beberapa kelemahan-kelemahan di sana, masih ada kekurangan terkait dengan pelayanan, sarana dan fasilitas. Silakan Anda muat. Sepanjang yang dimuat itu adalah hal-hal yang memang faktual terjadi. Yang penting yang dikonfirmasi ke berbagai pihak yang punya kompetensi. Misalnya di rumah sakit, kita kalau misalnya persoalan ruangan, kita konfirmasi ke kepala ruangannya. Setelah itu kita cross check lagi ke direktur bagaimana kira-kira ke depan terkait dengan berita itu. Ini kan seperti itu, Bung Alil. Jangan kita hanya memberikan informasi kita sendiri yang membuat sehingga tidak terlalu ukuran. Tapi kalau ada yang dikonfirmasi narasumber yang terkait dengan itu kan bagus, Bung Alil. Dan tidak perlu takut. Jangan selalu beropini karena kalau kita sendiri yang datang itu seakan-akan maksudnya tidak ada konfirmasi dengan yang bersangkutan kan terkadang dianggap bahwa kita hanya berasumsi, kita yang beropini, Bung Alil ya. Ada lagi yang warna biru saya lewat ini. Haji Pang. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji. Belum top up barangkali Bung Ali. Andi Gani nih, adanya obrolan pagi seperti ini semoga menjadi edukasi buat kita di daerah terutama adik-adik. Makasih banyak ini. Jadi untuk yang saat ini baru saja bergabung, selamat bergabung bersama kami di sini. Anda sedang mengikuti acara obrolan pagi atau Ogi Baru Menyapa bersama Bang Ilo dan Alim. Dan tentu juga bisa Anda ikuti acara ini di Facebook Iga Radio dan di YouTube Iga Radio. Bang Alim. Anda juga bisa komentar di situ, apa yang ingin disampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Om Milo, bahwa ada yang DM itu di di Iga Radio, menyampaikan ini ada sebentar saya buka dulu ini. Ini izin bertanya ini apabila bak penampungan air Pansimas berdiri di lahan warga, apakah kemudian Pansimas itu menjadi hak milik warga si pemilik lahan?
Ini, apakah kemudian Pansimas itu menjadi hak milik warga si pemilik lahan tersebut? Karena satu apa ini? Oh ini Pansimas ini yang ada di Jalange nih, Milo, Kecamatan Malusetasi. Itu katanya tidak mengalir airnya. 1 minggu lebih air hanya menetes seperti air kencing. Maaf. Saya sampaikan bahwa ya insya Allah kita bacakan juga ini. Mudah-mudahan pihak terkait mendengarkan. Apa nama programnya tadi itu? Pansimas apa? Pansimas ya. Iya, Pansimas. Ini yang ada di Jalange, Malusetasi. Jalange itu kelurahan kayak itu apa? Iya. Di Jalange. Jadi sebenarnya itu Bung Alil ya, kita tidak pertanyaannya kan tadi itu ketika ditempatkan di rumahnya atau katakanlah di lahannya, apakah secara otomatis dia menjadi pemilik daripada Pansimas? Iya. Kan begitu Bung Alil. Ya tergantung kesepakatan warga dan kesepakatan pelaksana proyek Bung Alil. Karena itu kan proyek Pansimas kalau saya tidak salah mungkin dari PUPR Bung Alil ya. Iya. Dan itu ada pendampingnya, ada juga rekrutmen pendamping biasanya itu di dalam proyek-proyek yang berjalan seperti itu. Jadi ini kan program program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Iya. Berbasis masyarakat adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Jadi pada saat dia mau dibangun pasti kan ada kesepakatan dengan warga yang ada di situ yang membutuhkan itu program. Nah, terkait dengan lahan yang ditempati pasti ada kesepakatan, tapi menurut saya karena ini adalah program nasional, maka mungkin bukan peruntuknya untuk individu. Barangkali kalau persoalan air Bung Khalil cuma kebetulan ada kesepakatan mungkin lahannya yang akan digunakan. Biasanya kalau lahan itu biasa dihibahkan kayak itu atau apakah? Saya belum terlalu paham terkait dengan itu Bung Alil. Karena di situ kan ada konsensus barangkali ketika mau ditempatkan itu Bung Alil ya. Program itu di salah satu rumah penduduk atau seperti apa. Iya, dan sebelum ditempatkan di situ pasti kan ada musyawarah. Ada musyawarah bersama dengan masyarakat, kemudian pemerintah desa atau kelurahan. Jadi melibatkan model partisipatif di situ, ada musyawarah melibatkan masyarakat dengan tokoh masyarakat setempat dan infrastruktur pemerintah yang ada di situ Bung Alil. Iya. Jadi ada kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kita tidak tahu juga apakah memang bagaimana, tapi pasti kan ada kesepakatan yang sudah disetujui oleh masyarakat di situ. Dan mudah-mudahan ada yang mendengarkan bincang-bincang kita pagi ini ya terkait dengan Pansimas. Ya mungkin ada yang tahu terkait dengan ini, ya bisa Anda berkomentar di acara ini. Jadi kalau terkait dengan Pansimas itu kan lebih banyak ke air bersih, penyediaan air bersih Bung Alil ya. Jadi saya rasa bukan pribadi Bung Alil. Kalau kita lihat gambar-gambar yang ada itu kan dia menggunakan anggaran yang cukup juga karena ada bak penampungan, ada bak penampungan Bung Alil, kemudian ada saluran-saluran. Jadi tidak menjadi hak milik menurut saya daripada lahan yang kebetulan dipilih. Jadi lahan itu hanya berdasarkan keputusan ketika dilakukan rapat atau pertemuan. Ini barangkali kenapa dia ditanyakan. Ini karena kebetulan barangkali ini program tidak berada di lokasinya. Sementara yang ditempati lokasinya mungkin ada juga ego merasa bahwa karena berada di lokasi tidak. Ini diperlukan untuk semua warga yang ada di situ. Coba menjadi mahal kan kalau misalnya harus satu-satu rumah ada program itu Bung Ali. Pansimas. Oke. Kayaknya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya ini terkait dengan ini dari
kemarin kayaknya dia Iya. Dan yang tanyakan terkait dengan ini. Wah, ya nanti kita bahas di pagi hari. Iya. Iya. Oke. Dan kita lanjut untuk Anda yang ingin bergabung. Dan kalau mau dapat informasi lebih lanjut ya silahkan berhubungan dengan PUPR yang ada di daerah. Karena itu programnya Bung Alil. Proyek nasional sebenarnya itu. Saya dengar baru-baru ini ada rekrutmen pendamping tapi tidak terlalu dibuka secara umum ya. Mungkin sudah ada barangkali yang dipilih untuk melakukan pendamping. Ya. Agiaseng. Karena bisa rekrutmen tapi engkau yang dipilih. Nolero apa Bung Alil, formalitas menibawa apa. Oh iya kadang-kadang begitu di. Iya itu maunya yang begitu kan dibuka secara luas-luas. Dan kalau misalnya orang ada yang lulus ada yang tidak, yang lulus itu diperlihatkan bagaimana memang angkanya Bung Alil. Makanya saya sangat senang kali itu yang ada metode apa namanya itu Bung Alil. Karena orang akhirnya ketika dia tidak lulus dia tahu diri bahwa memang pada saat ujian secara langsung tertulis itu dan wawancara memang nilai saya di bawah dibandingkan dengan dari Kota Makadami Bawang. Silakan hari ini adalah tes wawancara dan tertulis. Insya Allah nanti yang akan dipanggil ya itu berarti yang lulus, dan tidak dipanggil berarti tidak memenuhi syarat. Yang tidak dipanggil maka dengan namanya ini sedih nadek pak panggilan nggak berarti tidak lulus. Tapi dia tidak tahu dia kekurangannya ada di mana misalnya. Dan dia tidak mengerti juga bahwa ya lulus ini karena apa. Apalagi kalau ada anak-anak pejabat apa Bung Alil di situ kan. Menurut saya proses transparansi itu penting Bung Alil. Iya agak rekeng Milo biasa kan. Kalau kilo bulan pejabat kan kata biasa kan. Taman namai. Tapi bukan tak cede pintu. Iya. Kurang Bung Alil. Sebenarnya itu kalau ada yang seperti itu. Pers itu sekali lagi perlu hadir Bung Alil. Ketika ada proses rekrutmen misalnya. PUPR melakukan proses rekrutmen pendamping untuk pendamping ini satu, pendamping ini jadi harus di situ dimonitor Bung Alil. Itulah fungsi kontrol yang sebenarnya Bung Alil maksudnya. Apalagi kan banyak ada barangkali 30-40 lah kalau di media-media online lokal ya yang ada. Mestinya ada yang ke sana juga. Ini ada muka desain ini. Begitu memang sistemnya. Kenapa macam Nasanya Anies Baswedan susah itu karena yang begitu-begitu sekarang tergantung ordal. Kalau tidak ada ordal susah. Ordal, orang dalam. Orang dalam dia. Iya, angka tuh biasa makanya. Kalau istilah kerennya itu backing atau istilah kerennya backup. Ada yang backing. Agak seneng. Seperti itulah selalu kita dengar boleh. Kenapa di era kejahatan, di era ladusing ini banyak kejahatan ya karena itu tadi tidak ada lepas tadi dengan ordal dan backing itu Bung Ali. Iya, aku gina dekeng. Iya, kadang-kadang Iya. Yang kali ingat itu biasa tetap bicu-bicu masih kalau ya minta nak lulus masih kalau mata deken. Iya. Magi rolengnya cukur nih dia cukur deken. Ya kan mikir. Angka nih peratusin. Paling dia kabangnya. Intel TikTok. Baik. Ada apa tema hari ini, host? Tema hari ini terkait dengan pers Bung Alil ya. Iya. Ya terkait dengan rencana PWI baru ini mau melakukan konferensi dan kita berharap reformasi apa kira-kira apa harapan kita ini terhadap insan jurnalis ini ke depan Bung Alil. Iya. Apa enggak itu biasa pura itu terkenal biasa Bung Alil itu tak bicu-bicu meriolo. Maka dari mana dari pers ada istilahnya plat merah, ada yang tidak plat merah Bung Alil. Oh iya. Dia mau baca mana nih Naseng? Om Malik ini. Yang mana tidak dibaca Om Malik? Iya. Baca kalau kamu upah. Iya. Capu ini pernah baca. Iya. Tidak ada yang sudah semua dibaca Om Malik. Iya. Oke. Untuk yang ingin komentar silakan. Anda bisa komen di acara ini, boleh silakan di komentar ya di TikTok ini.
Yang mana di atas? Yang mana di atas? Ya lo kayak kita kayak cekak maka meton nano. Habis hujan. Adakah? Ya, matu Bung Alil. Kasih naik saja semua teman-teman yang mau berkontribusi Bung Alil. Tema kita ini hari ini adalah tema kita terkait dengan pers sebagai Fungsi empat pilar pers, kekuatan demokrasi yang sampai hari ini kita melihat belum sesuai dengan ekspektasi, terutama di daerah kita, di daerah baru Bung Alil ya. Nah, itu hasil evaluasi kita bahwa belum masih banyak fungsi yang tidak dilaksanakan Bung Alil. Iya, silakan yang ingin komal. Ini jadwal obrolannya mungkin perlu dikaji ulang. Soalnya kalau pagi kerja orang. Iya, betul. Iya. Salah satu tadi solusi yang kita berikan Bung Alil ya. Mungkin di pagi Senin sampai Kamis jam 8 tetap kita lakukan karena itu adalah obrolan pagi memang. Karena banyak juga orang yang membutuhkan informasi dan nutrisi di pagi hari. Tapi insya Allah di malam hari full Senin sampai Minggu nanti kita cari waktu yang sama, waktu yang malam supaya lebih banyak waktu, tapi mungkin namanya berbeda lagi. Mungkin namanya tapi mungkin formasi lagi di situ dengan IGA mungkin Bu Alil ya. Nanti kita kemas acaranya seperti itu. Iya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum Pak Malik. Pagi. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Kareba ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat Ceki? Sehat-sehat, tapi baru bangun. Oh, di mana kini? Saya baru bangun mana sedih. Pare di rumah. Oh iya. Baru banget Pak bosi-bosi he. Dia apa ya? Dia mana bos itu? Oh, dia mah. Oh, berarti. Saya mau pergi mandi-mandi juga nanti di situ di pantai gitu. Saya lihat itu gebrakan di Pare-Pare oleh Pak Wali cukup bagus juga tuh menurut saya itu. Wah, Pak Malik. Luar biasa itu. Sampai larut malam itu masih ada orang duduk di Saya sebenarnya dulu itu pernah membayangkan ketika saya duduk di pantai, saya bilang kenapa ini dikelola. Tapi waktu itu saya berpikir mungkin Pak Wali waktu itu tidak terlalu, sebelumnya ya tidak terlalu memikirkan itu karena itu kan beliau punya strategi dulu kan juga berbeda. Kalau dianggap bahwa itu sudah ada pendahulunya atau apa, dia tidak mau ganggu kan. Nah, kalau sekarang saya ini agak lumayan ini Bu Wali. Cuma memang yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana tadi itu yang memiliki perahu ya, tetap harus dikasihkan solusi yang bijaksana. Tapi saya lihat waduh tumpah ruah itu. Sudah aman itu. Oh, aman ya. Ya karena Sape itu kan anggota DPR teman saya, dan itulah anggota DPR mestinya harus hadir di saat-saat seperti itu, dan luar biasa. Mestinya ini jadi inspirasi. Kita tidak pernah melihat di baru ini ada perjuangan anggota DPR kita yang sedikit ya minimal mendekati seperti itulah, yang vokal-vokal juga untuk kepentingan rakyat ya. Mendekati di. Mendekati saja. Iya. Ajarnya sih sepada. Gitu Bang. Jadi terkait dengan pers ini Om Ali, kita ini hari bicara terkait dengan itu karena kemarin kan ini panitia konferensi dari PWI sudah melakukan audiensi dengan Bupati. Nah kalau kita sih berharap ada reformasi di tubuh pers ini sebagai empat pilar demokrasi, di mana salah satu fungsinya mestinya adalah sebagai check and balance dan memberikan fungsi kontrol juga terhadap kekuasaan Bung Alil, seperti itu supaya ada keseimbangan, tidak hanya sekedar, tapi bukan juga berarti tidak menyiarkan apa yang menjadi berita-berita pembangunan atau progres yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Tapi di sisi lain tugasnya juga harus jalan. Harus seimbang. Apa komentarnya ini terkait dengan dunia pers ini? Apa cawa-cawa anu seding Om Malik. Apa PD Lau kita PD Mega kita anggota terlibat ke jurnalistik kita. Iya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada tahun 99 saya memulai mencoba terlibat dalam jurnalistik. Waktu itu
saya memulai dengan loper koran. Ya, Pak Balu koran. Iya, Pak Balu koran, Pajar, Pajar ya. Geruk Pajar. Ya. Iya. Iya. Saya naik motor keliling itu Takalasi, Takalasi dan sekitarnya, karena kan kita masing-masing ada loper per kecamatan. Saya sampai Mangkoso. Itu. Saya memulai dari itu belajar terkait dengan jurnalistik. Setelah saya antar koran keliling sudah selesai, saya simpan satu sebagai arsip. Iya. Di situ saya memulai belajar bagaimana menulis, bagaimana bisa menulis seperti ini. Adakah metode-metode yang harus dipelajari? Karena waktu itu kan belum ada HP yang ini, masih kome-kome. Iya, jarak Pak HP, jarak. Nggak kayak sekarang ini sudah bisa diakses semua. Nah, waktu itu kita cuma pakai HP Siemens yang kome-kome itu, amunya gendrung di tono maza. Amunya gendrung pawe di tono marpa. Iya. Oke. Jadi pada saat ini kita bicara pers ya. Pada saat itu saya belajar. Terus saya banyak komunikasi dengan senior-senior seperti Tasari. Kemudian saya banyak belajar dari Rusman. Karena memang dia sudah di Pajar waktu itu. Sama Rusdi. Saya coba biasa komunikasi, kemudian saya tangkap satu persatu. Akhirnya saya ikut ada pelatihan dasar, pelatihan dasar jurnalistik. Saya ikut, asal setiap ada pelatihan saya ikut saja. Jadi begitu banyak sertifikat yang saya pegang terkait dengan jurnalistik. Kemudian saya mencoba menulis. Saya masuk di salah satu koran, minta supaya saya bisa jadi koresponden. Koresponden. Ya, saya mulai koresponden. Saya mengirim berita. Tidak pernah berita saya itu tidak dikoreksi. 80% selalu dikoreksi oleh redaksi. Karena memang waktu itu kan kita belajar. Nah, itulah yang saya pelajari, terus saya pelajari. Jadi kalau saya sih tidak mudah dan tidak gampang jadi jurnalistik itu. Harus ada kecintaan terhadap sebagai penulis. Kalau kalau bukan mencintai menulis, jangan bergabung. Untuk apa bergabung kalau Anda tidak menulis? Ini kan identik jurnalistik itu adalah penulis. Dia kulit tinta kan. Dia mencintai itu menulis, mencintai tulisan. Nah, terkait dengan kita yang ada di Baru ini, yang mau kita bangun adalah jati diri seorang pers. Karena karena kita kan berbeda karakter. Nah, tapi satu yang mempersatukan kita itu adalah kode etik. Karena semua harus ikut di kode etik. Baca itu, hafal itu kode etik. Kalau tidak bisa membaca kode etik, susah. Karena metode menulis saja itu diatur. Nah, jadi kalau saya berharap bahwa teman-teman pers yang baik, yang lama tapi belum matang, karena UKW itu bukan ukuran bahwa kecerdasan menulis itu adalah UKW. Tidak, bukan itu. Kami ini belum UKW, tapi saya yang pernah memprogramkan UKW waktu saya masih di Humas. Tapi kami belum UKW. Tapi saya mau bertanding kalau ada orang yang sudah UKW. Ya, poinnya sudah kita dapat. Jadi apa secara khusus ini Om Malik ini dengan melihat kondisi sampai pada hari ini dan bagaimana kira-kira ke depan ini Bung Alil. Kan organisasi di sini kan banyak, ada PWI, ada AJI dan sebagainya. Jadi
itu betul-betul menanamkan independensi itu. Yang kedua, itu perlihatkan jati dirimu bahwa Anda memang mencintai menulis. Kalau tidak, berhenti sudah, Anda usah. Kan begitu. Ya, saya kira begitu untuk. Oke, Om Malik. Jadi ada satu yang saya stressing tadi dari Om Malik ini adalah independensi seorang jurnalis, Bung Alil. Sebenarnya jurnalis itu dulu sebelum ada internet, itu dia punya pena itu setajam silet, Bung Alil. Iya, betul. Kalau dia membuat berita investigasi, yakinlah itu bahwa memang domba-domba orang. Nah sekarang ini kan jarang kita lihat seperti itu, terutama di daerah. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap ke depan ini bagaimana pers ini kembali seperti itu. Saya tertarik tadi dari apa yang dimuat kemarin oleh salah satu mungkin juga anggota PWI juga ya, Pak Wahyudin itu menulis sempat meliput wawancara dengan Kepala Dinas Infocom. Nah di situ ditulis judul adalah perlu ada pengembangan SDM. Pers yang ada supaya jangan lagi terjadi kesalahan seperti kemarin yang menyebabkan korban, Bung Alil. Kan Ibu Yusdalina hanya korban dari sebuah kesalahan pers di dalam, andekan itu memang kesalahan yang dilakukan, Bung Alil, karena ini kan juga belum jelas ujung pangkalnya, Bung Alil ya. Kemudian model-model yang menurut saya yang ada di Humas juga ini sudah perlu dirubah karena kita tidak mendapatkan satu hal yang baru ketika ada pemberitaan kegiatan bupati misalnya, Bung Alil. Itu sama semuanya modelnya, hanya judul yang berubah. Mestinya semua pers saja yang kontrak dengan pemerintah itu hadir semuanya di lapangan dan masing-masing membuat berita sesuai dengan kemampuan mereka menangkap, Bung Ali. Jadi ada mungkin yang melihat dari sisi kiri, ada yang melihat dari kanan, ada dari depan, ada yang dari belakang. Jadi berita itu menjadi dinamis. Kalau hanya dibuat menjadi satu rilis saja lalu dimuat semuanya oleh pers, saya justru menganggap bahwa ini kerugian untuk pemerintah daerah, Bung Alil. Kerugian besar karena dia tidak melihat sisi lain. Padahal di situ ada statement pejabat lain, misalnya ada dari Jakarta, ada dari pusat. Padahal dia hanya fokus pada satu, misalnya begitu, Bung Alil ya. Mungkin juga ada testimoni yang bisa ambil testimoni masyarakat, testimoni tokoh masyarakat, dan kemudian di terakhir itu di ujung beritanya mungkin menggambarkan kondisi yang sebenarnya seperti itu supaya menarik itu berita, Bung. Sekarang terus terang kalau kita buka di grup-grup itu, Bung, satu saja kita buka, lihat judulnya, kita tidak buka lagi yang lain karena kita sudah yakin sama semuanya. Ini yang harus direformasi menurut saya, dan di sini Humas harus berperan. Anda kami kontrak, kami bayar satu kali dalam sebulan sekian misalnya seperti itu. Saya mau pemerintahan yang otentik gitu loh. Kalau hanya menerima rilis saja gampang sekali, lalu share ganti judul. Tidak begitu kalau menurut saya, Bung Alil. Mestinya kalau saya. Oke, sebelum kita lanjut ini Amila, ada ini peratusin TikTok. Kami dari perwakilan manusia santai lebih menyukai jadwal obrolan pagi di pagi hari. Oh iya. Ibu Yus, kalau nanti kita malam berubah judulnya itu. Kalau pagi Obama. Oh ya, obrolan malam ya. Konspirasi lagi karena kebetulan Obama mau jadi lagi calon presiden melawan Trump karena dia kecewa dengan aksinya. Agak seneng. Obama bisa jadi obrolan malam. Obama Oni bawa malopo. Boleh. Kenapa disebutkan itu, Bung Alil, sebagai pers, sebagai 4 pilar demokrasi? Karena memang kekuatan pers itu luar biasa, Bung Alil. Nah ini kita. Betul. Jadi kalau saya terkait Humas, ini karena saat ini Bupati betul-betul mau menata, pemerintah sekarang ini betul-betul mau menata, termasuk pejabat yang ditempatkan di Humas itu adalah betul-betul dia punya keahlian tentang kehumasan. Kalau dia tidak memiliki ilmu kehumasan, susah pasti. Jangan asal ditempatkan saja orang. Jadi betul-betul ini diseleksi. Karena kenapa? Termasuk yang kemarin berita itu harusnya kan
berhenti jadi buat rilis terus, berhenti. Iya. Kasih kisi-kisinya supaya jelas apa yang dia mau beritakan. Iya. Kisi-kisi saja Cukup Kalau saya memang wajib memang harus ditugaskan di lapangan. Di situ kan persoalan penugasan, Bung Ali. Kalau 5 jadwalnya bupati misalnya hari ini 5 jadwal bupati harus semuanya diliput kan seperti itu. Itu dibagi saja, Bung Ali. Jadi jangan satu berita mereka nongkrong semuanya ada di situ. 5 berita 5 mereka tidak perlu seperti itu, Bung Ali, menurut saya. Dan nanti di situ dievaluasi secara alami siapa memang yang betul-betul punya kemampuan menulis berita yang memenuhi unsur jurnalistik 5W tambah 1H itu tadi, Bung Olil. Kan kadang kita baca berita kita bingung, masih mau kita baca bilang siapa saja yang hadir di sini, tidak ada lagi misalnya di mana. Dia kan begitu, Bung Olil ya. Karena sekarang ini kan online ini kencang-kencangnya. Di online ini kan tidak ada lagi yang tidak ada kontrol, tidak ada redaktur sudah tidak berfungsi karena alina tona redaktur, alina tona redaksi, alina tona wartawan. Jadi saya cocok torona saya Malik, cocok sampai. Saya dulu ada pengalaman sedikit juga ini Pak Alil, Bung Alil dan Bung Malik. Saya di Pedoman Rakyat itu 98. Waktu itu kepala dis saya, nah ini baru kepala dis ya. Bapak Laude Arumahi. Saya di kolom kriminal. Kode saya kalau di Pedoman Rakyat itu masih ada MG5, Magang 5 namanya, Bung Adil ya. Semua ketua-ketua senat kampus yang dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, semua ketua senat itu hari direkrut oleh senior saya namanya Pak Laude Arumahi, mantan Bawaslu provinsi ya. Saya kadang membuat berita itu banyaknya yang saya sudah bikin, nah kadang itu tidak sampai seperempatnya yang diambil, begitu hebatnya itu editor, Bung Alil. Begitu hebatnya itu, dan itu 3 kali lewat itu baru sampai ke rumah kalau sudah ACC itu di disket itu dikasih kode baru dimasukkan baru diproduksi, Bung Ali. Jadi karena saya bilang ini bukan bahasa saya semua, ini redaksi, ini betul-betul redaksi, Bung Ali. Bahasa redaksi seperti begitu tidak mudahnya lolos itu, dan itu memang sangat simpel saja itu, tidak terlalu panjang seperti sekarang kayak kereta api. Tidak seperti itu, tapi sudah memenuhi unsur semuanya, Bung Ali. Oleh karena itu ketika ada kesalahan, kecil kesalahan bisa terjadi karena melalui koreksi. Bahkan dia lagi yang melakukan recheck and recheck, Bung Ali. Dia konfirmasi. Dia lakukan konfirmasi lagi by phone. Dia telepon lagi misalnya narasumber. Apakah betul kita punya statement seperti ini? Seperti itu, Bung Ali. Jadi kadang kita bikin itu hanya sumber informasinya saja yang diambil, setelah itu diedit, sampai menjadi sebuah berita, Bung Ali. Begitu susahnya itu waktu, Bung Ali. Kalau sekarang enggak seperti itu saja, ya, Bung. Seperti yang tadi yang disampaikan Om Malik bahwa ya tona redaktur, ya tona wartawan, ya tona. Dan itu bahaya sebenarnya, Bung Lil. Saya kemarin belajar dari kasus yang kemarin Ibu Yus ini yang menjadi korban, menurut saya ini itu berbahaya. Misalnya kita hanya kasih, kita punya media online, kita hanya kasih kodenya, teman-teman. Langsung wartawan kita langsung menerbitkan saja tanpa koordinasi sama kita. Ketika ada apa-apa, kita yang kena, Bung Lil. Kalau ada komplain, ada berita hoax di situ ternyata tidak benar, yang bukan dia tapi kitanya ini sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi yang pusing, Bung. Jadi tetap harus ada memang penanggung jawab satu yang diberikan tugas. Sama sekarang ini, saya ditunjuk oleh Koran Makassar sebagai kepala biro di Kabupaten Baru, Bung Alil. Di situ saya lihat ada 3 grup media itu, di mana kita mengirim berita dulu masuk di situ, baru jangan dulu berharap langsung terbit, Bung Ali. Jadi semua dari daerah, dari Manado, dari Enrekang, dari mana, semua masuk dulu situ baru diproduksi. Baru ada lagi grup 1 yang sudah terproduksi, Malil. Sudah selesai beritanya, tinggal mau di-share. Seperti itu. Setelah keluar kita lihat, banyak yang berubah. Itu tanggung jawabnya redaksi, bukan lagi kita. Seperti itu mestinya menurut saya. Oke, sebelum dilanjut, Amila, ini Sulawesi Lentera, host bagaimana itu Humas buat press release dibagi ke wartawan kemudian diterbitkan, selanjutnya itu dibayar karena ada kontrak. Ibu Yus ini itu yang membingungkan.
Ya. Ya, Jadi kemudian kalau saya Bung Alil, Bupati ini harus memberikan penekanan kepada Infokomnya untuk melakukan perubahan terkait dengan itu, Bung Alil. Jadi tidak boleh lagi kita dengan santai saja tidak turun ke lapangan lalu menerima rilis lalu ganti judul. Itu menurut saya bukan kerja jurnalistik yang seperti itu, Bung Alil. Ini adalah bentuk reformasi menurut saya yang harus jalan ke depan. Bagaimana Om Malik? Iya, yang jelas kondisi di Humas Kominfo itu sangat, kalau saya sih mengatakan sangat buruk. Karena kenapa? Bayangkan kalau semua staf yang ada di Humas itu jadi wartawan juga. Oh, ada begitu juga kan? Punya juga semua. Kemudian satu wartawan ada 3-4 medianya. Ini kan sebenarnya ya seperti itulah. Ya harus dievaluasi kalau menurut saya seperti itu. Nah, satu saja sangat susah kita pertanggungjawabkan. Iya betul Bung Alil. Kalau sudah begitu sudah money oriented itu, kalau sudah seperti itu Bung Alil. Misalnya satu media satu punya kemudian 4 media itu kan sudah ndak ini lagi. Artinya menghalangi juga teman-teman lain yang ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi memang di sini Bupati Pak Wakil Bupati ini harus mengambil sikap terkait itu dulu supaya peristiwa-peristiwa kemarin itu tidak terulang lagi dan kita bisa melihat bobot pemberitaan itu berdinamika Bung Alil. Maderito kita sedih kada gaji pada madamnya ya. Kita kan semua ini bagian dari situ sebenarnya. Meskipun kita nih, saya ini secara pribadi tidak ada kontrak dengan pemerintah sampai hari ini ya Bung Alil ya. Iya. Oke. Saya berharap bahwa obrolan Ogi baru ini, obrolan pagi ini, berharap betul-betul kita berkontribusi untuk membantu pemerintah membangun baru ini. Saya berharap seperti itu. Jangan maksudnya kita tidak membangun negatif thinking. Tapi kita membangun positif thinking. Jangan sampai obrolan kita selalu dianggap bahwa itu tidak obrolan apa itu. Saking jadi saya berharap ya kita ini berdiskusi di sini karena kita juga punya niat mau membangun baru, bukan mau menghancurkan baru. Iya. Saya bacakan ini komentar ini Om Milo, kayaknya banyak ini. Kalau dari segi penyajian kata dan kalimat saya akui ini Om Malik. Oh iya. Kemudian Mario Rio, selamat pagi. Oke. Apa nih Sulawesi Lentera, pers jangan cuma dijadikan publisher dari pemerintah daerah. Kemudian itu penting juga ya. Ini peratusin Intel TikTok Obama Ogi baru mantap. Oh begitu di. Iya. Boleh. Iya. Ibu Yus bestiku ini Pak Laude Arumahi. Oh iya. Kemudian Mario Rio, ada juga jurnalis yang belum cukup terlatih soal etika dan teknik jurnalistik. Perlu dikasih pelatihan. Organisasi ke depan ya. Iya. Mario Rio jadi gampang ke bawah arus, misalnya cuma ngejar viral atau terlalu percaya sama narasumber tanpa cek fakta dulu. Ibu Lilis, ini programkan untuk Kak Laude Arumahi sebagai pembicara di media, soal media. Ini bagus juga. Nanti formasi bikin pelatihan pers lah, pelatihan jurnalistik baru kita undang Kak Laude Arumahi ya. Iya, undang Kak Laude Arumahi sebagai pembicara maksudnya. Oke. Iya, bisa boleh itu. Ya nanti bisa di komal kita saja sebenarnya bisa. Nanti saya Ibu Yus kalau ada nomornya kita kasih saya, nanti saya bicara sama beliau. Saya undang masuk. Ini bagus juga. Nah, kalau sumpama kita diskusi terkait dengan jurnalistik ya. Apalagi ke Pak Laude Arumahi, wah itu seniornya ini. Senior. Sudah banyak makan garam itu. Betul. Om Milo, kayaknya waktu di penghujung acara kita di pagi ini. Kayaknya sudah lewat ini.
Ya. Jadi memang ternyata waktu itu memang sangat singkat Bung Alil untuk berbicara banyak hal ya. Tetapi sekali lagi kita berharap bahwa obrolan pagi ini kan ya sudah ada pro dan ini juga kan Bung Alil, ada yang kontra, ada yang pro. Tapi tergantung dari sisi mana orang melihat. Karena kalau kita lihat dari sisi positifnya kan tidak sedikit juga komentar-komentar bahwa ini penting, ini perlu ya Bung Alil ya. Tinggal bagaimana penyajian kualitasnya ke depan. Sebagai bentuk solusi terkait dengan waktu ya kita mencoba untuk mencari juga waktu malam. Tapi mungkin di situ ya seperti tadi yang katakan mungkin formasi ya, obrolan malam bersama dengan Forum Masyarakat Sipil Baru seperti itu. Jadi hal-hal yang kita sudah bicarakan di pagi hari bisa dikembangkan pada malam hari Bung Alil ya, supaya lebih banyak waktu dan lebih banyak lagi partisipan. Nah, di acara tema kita pagi hari ini tentu kita berharap dua sisi. Di lain sisi kita berharap insan pers, teman-teman jurnalis kita lebih meningkatkan kualitasnya. Di sisi lain juga kita berharap pemerintah ini Bung Alil, apa lewat humasnya. Kalau saya sih berharap bupati dengan wakil bupati memberikan stressing bagaimana terjadi reformasi juga di dalam kerjasama atau kemitraan dengan berbagai jurnalis dan pers yang ada di Baru Bung Alil. Yang kedua mungkin perlu mengevaluasi model kemitraan ini Bung Alil. Harus ada juga evaluasi Bung Alil ya, seperti apa ke depan sehingga yang tadi yang saya katakan itu mungkin hanya 1-2 orang tetapi memiliki banyak media dan kontrak juga dengan pemerintah. Berikan juga kesempatan yang lain misalnya Bung Alil yang punya juga akses seperti itu. Apalagi visi bupati itu kan ya keadilan Bung Alil berkeadilan. Jadi adil lah untuk semua masyarakatnya supaya mereka bisa terlibat semuanya. Dan kita bisa melihat nanti pemberitaan yang berwarna Bung Alil. Yang kedua bagaimanapun juga ya pers itu adalah pilar demokrasi sehingga dia harus memunculkan jati dirinya, independensinya tidak boleh terbungkam hanya karena ada kontrak misalnya Bung Adil, tetap harus jalanin. Iya. Andi Riz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Lilis baru Kiko dong gabung berhenti nih. Cepat. Iya. Kalau saya mau jam berapa? Ini Alil aja tadi sudah lapor pagi-pagi nih ada kegiatannya jam 9. Itu pun sebenarnya sudah lewat 5 menit ini. Jadi memang perlu. Jadi malam itu menurut saya kebutuhan itu Bung Alil. Jadi nanti kita kemas lagi ya. Ya, nanti kita coba obrolan bersama masyarakat atau Obama nanti. Obrolan bersama masyarakat. Iya, tapi pelaksananya ya itu tadi malam. Ya bisa saja IGA Radio bersama dengan Forum Masyarakat Sipil Baru ya. Ini ada saran saya supaya Baru lebih maju jika memberikan kritik harap memberikan juga solusi. Selamat. Betul. Di ujung pembicaraan kita kan termasuk sudah beberapa solusi yang kita tawarkan tadi melakukan reformasi di tubuh pemerintah sendiri, kemudian peningkatan sumber daya di insan pers, kemudian melakukan evaluasi terhadap insan pers yang kontrak dengan pemerintah mana yang ini, karena kita tidak mau terulang lagi kasus seperti yang dihadapi Bu Yusdali hari ini hanya karena mereka membaca beberapa media lalu membuat analisa lalu dia dilaporkan hoax kan seperti itu. Ini kan menurut saya terlalu ekstrim kita ini seperti itu. Kalau Yusdali harus misalnya berurusan mestinya kan yang lain juga ikut berurusan boleh karena sumbernya bukan dia kan seperti itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita di acara Ogi Baru Menyapa. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini. Pak Malik, terima kasih banyak sudah ikut gabung di Komal kita pagi ini. Dan untuk Anda semua terima kasih kembali untuk yang sudah gabung juga di Facebook dan YouTube IGA Radio. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau obrolkan di pagi ini ini mungkin ada bertambah informasi-informasi yang kita dapatkan. Iya. Oke, saya Alil bersama dengan Bang Ilo sama Pak Malik mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.